Kita coba akan belajar tentang engine scanner ya. Jadi ini untuk mobil Nissan Evalia ya. Kita belajar scan coba untuk mobil Nissan Evalia. Jenis scannya itu adalah X Pro 5 ya. Ini colokan OBD-nya kalau Nissan itu ada di sini ya, Nissan Evalia. Ini mobil ini tadi kasusnya karena lampu indikator airbag itu nyala ya. Itu karena tadi habis benerin rek setir, terus setirnya dilurusin kan harus ngelepas ini, ngelepas airbag yang disetir, akhirnya dia nyala tuh. Nah sekarang coba kita belajar scan dulu. Kita hidupkan dulu tabletnya, kita buka aplikasinya, kita masuk ke local guide ya. Jangan lupa untuk scan ini, scannya tancapkan lalu kontak baru di on kan ya. Kita pencet Asia ya, kita cari Nissan mana Nissan, ini dia Nissan. Kita pencet OK. Karena kemarin ada yang inbox katanya, Pak tolong sih bikin video tutorial untuk scan mobil itu caranya gimana, simpelnya. Oke, sekarang kita belajar ya. Terus kalau untuk mobil Nissan itu sendiri ya, kita langsung pencet di manual select ya. Lalu kita pilih Far East. Kita cari Indonesia karena kita tinggal di negara Indonesia. Oke. Kita tinggal pilih ya. Ini ada di sini, ada Nissan Almera ya kan. Tuh udah banyak. Tinggal kita pilih saja tipe dan jenis mobil yang kita mau scan. Karena ini mobilnya Evalia ya, kita harus pilih Evalia. Oke. Ini tahunnya 2014. Oke. Nah, seumpama nih, itu kan yang nyala indikatornya itu adalah airbag. Kita pilih tuh yang SRS. Oke. Tunggu sebentar sampai dia terkoneksi dengan yang namanya modul dari airbag itu sendiri ya. Perlu waktu sepersekian detik ya atau menit baru dia terkoneksi. Oke, langsung aja coba. Kalau kita habis melepas inflator airbagnya, ini DTS-nya apa, kita cek dulu. Driver airbag modul open ya, karena tadi kita baru melepas ini ya, makanya dia open ataupun terbuka sirkuitnya. Kita kembali lagi back, kita langsung saja kita clear. Oke, komplit. Mati dia kan, dia nggak kedip-kedip maksud saya. Nanti kita hidupkan. Dah mati. Oke. Ya, itu untuk belajar scan ya. Maaf, kita coba sekarang belajar di engine-nya. Kalau engine ini ECM, engine control module ya. Ini bagian mesinnya, bawahnya ada ABS ya. Tidak ada deteksi di sini karena mesinnya aman ya, dia tidak ada
tidak ada detis yang muncul. ABS nya juga udah tidak menyala ya, udah mati ya karena udah di reset. Terus kita lihat bisanya di sini, kita lihat data stream aja ya. Kalau signal ya kita coba pilih semua, lalu kita oke ya. Ini menunjukkan kondisi dari si mobil ini sendiri ya. Menunjukkan di sini ada air conditioner signal off karena AC-nya juga masih off ya. AC-nya off, makanya sekarang coba ini saklar AC kita on kan ya. Ini kan air conditioner signalnya masih off, sekarang kita on kan, AC-nya tuh dia on ya, dia on juga. Terus di sini ada tegangan baterai dari mobil ini ya. Tegangan baterainya adalah 12,24 volt. Brake switch ataupun lampu remnya off masian karena pedal masih belum diinjak. Ini sekarang kita pun saya injak, nah dia kan on ya. Ini posisi turtle-nya masih on ya, ataupun pedal gasnya dia tertutup. Kalau tertutup dia on. Ini saya injak, nah, karena dia terbuka makanya dia switchnya membacanya dia terbuka, makanya dia off. Nah sekarang pedal gasnya saya lepas lagi tuh, dia kembali on. Nah terus ini adalah coolant temperatur ya. Coolant temperatur ini, temperaturnya sekarang mesin ini adalah di sekitaran 77 derajat Celcius ya, makanya dia kipasnya off karena dia nyalanya nanti di antara sekitar 98 ya, 98, temperaturnya 98 baru cooling fan-nya ini on. Kalau on dia kipasnya akan muter. Terus engine oil temperatur oli mesin di sini ada 75 derajat Celcius ya. Ini engine speed 0 karena mobilnya nggak jalan ataupun berhenti, makanya dia engine speednya 0 ya. Ada banyak sekali di sini ya. Di sini contoh lagi nih ada full pump. Kalau ini nanti kalau kita masih belajar nih jangan dibahas dulu, ribet nanti malahan ya kan. Ini full pump relay-nya off karena dia full pumpnya dia tidak jalan, makanya dia off. Sekarang kalau kita hidupkan mesin ini pasti dia on. Sekarang mesin kita hidupkan, oke, on dia karena sekarang full pumpnya itu bekerja, makanya dia on. Kalau posisi kontaknya on aja dia tadi off ya. Terus di sini ada heater fan switch masih off ya. Terus ini ada dua sensor ya, dua sensornya. Tegangannya 0,27 sampai nih tegangan standarnya. Tegangan standarnya adalah 0. Ini kondisi sekarang ini tegangannya 0,27. Standarnya 0 sampai 2,56. Kalau lebih dari ini kemungkinan O2 sensornya bermasalah ataupun putus ya. Girdle air valve linernya komplit ya, tidak ada masalah. Ignition timingnya itu berubah-ubah dia sesuai dengan RPM mesin ataupun kebutuhan ataupun beban mesin itu sendiri. Kunci kontak posisi on ya, pasti on lah karena mesinnya sekarang udah hidup ya. Terus injeksinya ya, injeksinya ini tekanannya ataupun kalau diukur menggunakan gelas itu 2,11 sampai ini kan berubah-ubah dia mili per detiknya dia. Jadi bahan bakar itu menyemprotkan bahan bakar 2, sekian mili per detik ya. Oke, terus lagi intake air temperatur sensor 56, oke sip. Load signal, beban sinyalnya masih off karena tidak ada aksesoris yang menyala. Sekarang coba AC kita hidupkan ya. AC kita hidupkan ya. Tuh on dia sudahan ya.
dia sudah on karena ada beban di kendaraan tersebut ya. Terus kemudian sekarang mass airflow sensor. Jadi tegangan mass airflow sensor ya, ataupun juga disebut sensor MAF ya, 1,30 sekian volt. Standarnya adalah 0 sampai 5,2 volt. Kalau lebih dari itu bermasalah juga. Posisi switch ini apa, tuas transmisi posisinya sekarang netral, sekarang on berarti kan. Oke, switch starter off karena dia mesinnya sudah hidup ya. Torter relay on ya. TP sensor itu adalah skep gas. Vehicle speed sensor, vehicle speed kecepatnya sekarang 0 karena mobilnya tidak jalan ya. Terus di sini juga ada banyak ya fitur-fitur lainnya ya. Kita ke back ya, back di sini. Ini ada contoh dari aktual test itu untuk mengetes daripada komponen-komponen yang ada di mobil sini ya. Tuh, di sini ada coolant temperatur untuk menaikkan dan menurunkan temperatur tersebut. Untuk mengetes, biasanya untuk mengetes cooling fan ataupun kipas radiatornya dia nyala apa enggak ya, kita mainkan di engine coolant temperaturnya ini. Fuel injeksi untuk mematikan ya, untuk mematikan sementara, untuk mengetes, untuk mencari biasanya mobil itu pincang, nah tes di situ. Oke, kita back lagi special function. Di sini ada idle air volume layer. Jadi untuk learning volume udara, jumlah volume udara yang masuk ke dalam intake manifold dari kendaraan tersebut, dari full pressure release ya. Target timing ya, ada banyak lagi di sini ya. Terus di sini juga ada banyak tuh. Sebenarnya kalau belajar tuh enak mobil jenis-jenis Avanza ya. Oke, jadi sekian, terima kasih untuk belajar tentang scanner ini ya. Jadi kalau yang belum bisa, saya juga belum bisa ya, masih tahap belajar juga. Jadi kita belajar bareng-bareng. Jadi intinya jangan males untuk belajar ya, supaya cepat bisa ya. Walaupun tidak pintar, tapi paling tidak kita lebih bisa ya. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.